Coba kalian bayangkan sebuah partikel yang menerima satu atau beberapa gaya. Kalau partikelnya akan bergerak akibat gaya-gaya tersebut, tapi kita harus mencegahnya bergerak, kira-kira seberapa besar gaya tambahan yang harus kita berikan dan kemana arahnya? Untuk partikel yang menerima satu gaya, cukup mudah. Kita hanya perlu memberikan satu gaya yang berlawanan arah dan sama besar dengan gaya awalnya, ya kan? Agar partikel ini tetap di tempatnya. Bagaimana dengan partikel yang menerima dua gaya? Kira-kira seberapa besar gaya tambahan yang harus kita berikan dan kemana arahnya supaya dia tetap diam? Kalian ingat dengan video resultan gaya? Dari situ kita tahu bahwa arah gerak partikel dinamis itu sesuai dengan arah resultannya, ya kan? Seperti pada partikel yang menerima satu gaya tadi contohnya, yang resultannya sebesar gaya yang ia terima. Nah, gaya tambahan yang kita berikan tadi untuk membuatnya diam sama besar dengan resultannya, tapi pada arah sebaliknya, ya kan? Ternyata prinsip ini juga sama untuk partikel yang menerima dua gaya. Resultan gaya partikelnya bisa kita jadikan acuan untuk mengetahui gaya tambahan yang diperlukan, yaitu sebesar resultan gaya partikel tersebut, tapi pada arah sebaliknya. Ini pasti akan membuat partikelnya tetap diam, ya kan? Karena tadi partikel akan bergerak sesuai dengan arah resultan, tapi kita cegah dengan memberi gaya tambahan pada arah sebaliknya, yang sama besar gayanya dengan resultan. Dan pada partikel yang menerima banyak gaya, prinsipnya sama. Jadi kita harus tahu dulu resultannya, supaya besar dan arah gaya tambahan yang akan kita berikan pas untuk menstabilkan partikelnya. Kalau diperhatikan lebih detail, ada satu kesamaan dari semua partikel yang diam ini, yaitu resultan gaya atau total gaya terhadap mereka itu pasti sama dengan 0, alias tidak ada, ya kan? Karena coba kalian pikir, berapapun total gaya mereka selalu kita lawan dengan gaya tambahan yang sama besarnya dengan total gaya mereka, tetapi berlawanan arah, sehingga hasilnya selalu sama dengan 0. Jadi kalau ada suatu partikel dengan total gaya sama dengan 0, yaitu artinya partikel tersebut dalam keadaan seimbang. Atau sebaliknya, kalau kalian mendapati suatu partikel dalam keadaan seimbang, walaupun ia sudah menerima beberapa gaya, maka itu berarti total gaya terhadap partikel tersebut sudah pasti sama dengan 0. Ini informasi yang sangat penting, khususnya untuk analisa suatu objek pada sistem statis, seperti pada sistem berikut ini, di mana sebuah objek persegi yang digantung dengan tali. Kita semua tahu bahwa objek ini mengeluarkan gaya ke bawah akibat gravitasi. Tapi yang tidak kita ketahui adalah sebesar apa gaya tarik yang dikeluarkan oleh kedua tali diagonalnya untuk menahan objek tersebut, ya kan? Nah, persoalan ini hanya bisa kita jawab kalau kita menyadari prinsip tadi, yaitu pada sebuah partikel atau objek yang seimbang, total gaya terhadapnya pasti sama dengan 0. Di sini secara visual, kita semua melihat sendiri bahwa objeknya dalam keadaan seimbang, ya kan? Karena kedua tali mampu menahan objek tersebut, sehingga dia tetap diam di tempat. Jadi total gaya terhadap objek pasti sama dengan 0. Nah, dari sini besar gaya tarik yang dikeluarkan oleh kedua tali diagonal bisa diketahui. Kita hanya perlu menyesuaikan gaya kedua tali agar totalnya menjadi 0. Pada simpul A, kasusnya juga sama. Simpul ini menerima 3 gaya. Kedua tali diagonal menarik simpul akibat mereka menahan objek di bawahnya. Satu gaya lagi dari tali vertikal yang belum kita ketahui apakah ia menarik atau menekan simpulnya, ya kan? Tapi karena kita melihat simpulnya dalam keadaan seimbang, yang berarti total gaya terhadap simpul pasti sama dengan 0, maka sudah pasti gaya dari tali vertikal menarik simpulnya ke atas, ya kan? Agar total gayanya bisa sama dengan 0. Jadi nggak mungkin menekan simpulnya
karena hal itu tidak akan pernah bisa membuat total gaya menjadi seimbang. Oke, jadi kapanpun kalian menjumpai suatu sistem statis, ingatlah total gaya terhadap masing-masing objek dan sambungan pada sistem tersebut pasti sama dengan nol. Hal ini bisa membantu kalian untuk mengetahui semua gaya terhadap setiap objek dan sambungan pada sistem tersebut. Ada satu hal lagi yang perlu kita sadari pada partikel yang seimbang selain total gaya yang sama dengan nol, yaitu total gayanya di suatu sumbu juga pasti seimbang, alias sama dengan nol juga. Pada objek tadi contohnya, kalau kita kumpulkan gaya-gaya di sumbu vertikal Y yang terdiri dari dua komponen gaya dari kedua tali diagonal dan satu gaya dari objek, maka kita akan mendapati total gaya di sumbu ini sama dengan nol atau seimbang. Sama halnya pada sumbu horizontal X yang dihuni oleh dua gaya dari komponen gaya kedua tali diagonal yang saling berlawanan tapi sama besar di sumbu ini. Jadi selain total gaya yang sama dengan nol pada semua objek seimbang, total gaya di setiap sumbu juga pasti seimbang. Informasi ini bisa juga untuk membantu kita mencari gaya dari suatu objek pada sistem statis. Contohnya pada simpul A tadi, yang mana gaya dari tali vertikal bisa juga diketahui dengan menyadari bahwa total gaya di sumbu vertikal Y sama dengan nol. Nah, dengan memanfaatkan komponen dari gaya kedua tali diagonal, maka gaya dari tali vertikal bisa kita ketahui. Dan ya, cukup hanya dengan bermodalkan fakta bahwa pada partikel yang seimbang, total gaya pada setiap sumbunya sama dengan nol, kalian akan bisa mengetahui semua gaya yang diterima setiap objek pada berbagai sistem statis. Bagaimana dengan ruang tiga dimensi, ruang dunia kita? Seperti apa prinsip keseimbangan partikel yang berlaku di sini? Apakah ada perbedaan atau pengecualian di sini? Tidak ada. Prinsipnya tetap sama, yaitu total gaya terhadap partikel yang seimbang juga sama dengan nol. Itu artinya, total gaya terhadap partikel di ketiga sumbu pada ruang tiga dimensi ini juga sama dengan nol.